Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. For the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Ustadz Nababan dan pendeta melakukan perdebatan agama itu ada izin. Kenapa kalian melakukan perdebatan agama di TikTok? TikTok ada izinnya enggak? Lah, perdebatan agama itu harus dilakukan perizinannya dari kepengurusan agama. Nggak perlu kalian perdebatan agama di sini. TikTok itu ada izinnya tidak? Masalah TikTok udah ada izinnya, izin perdebatan agama apa izin hiburan? Ini demokrasi. Kami nggak debat bang, kami diskusi bang. Iya, diskusi. Bang Leda, Pak Bahan, kami nggak berdebat, kami diskusi. Mbak, orang abang pernah dengar perdebatan Ustadz Nababan dan pendeta, mantan mualaf dan mantan murtad. Itu kalau mau debat harus izin dulu dari kepengurusan agama. Ini edukasi, bahkan si meledak ini akan latihan membaca di sini. Jadikan room TikTok jadi laman PAUD. Lama-lama kau nanti tengok rupiah. Jadi Meleda, Bang Meleda, baca dulu. Kita disebut pendebat. Mana ada pendebat seperti ini? Latihan membaca Tesalonika. Mengaku sebagai rasul. Gara-gara si dokter ini, astagfirullahaladzim. Ini Bang, di semua surat Paulus yang ayat 1 itu Paulus selalu mengaku menjadi Roma rasul. Berapa? Enggak usah keluar Roma 1 ayat 1, 1 Korintus 1. Satu-satu kita buka, jangan kau lari-lari macam apa pembalap. Nah, di mana di sini bilang aku adalah dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Itu kan pengakuan sepihak. Yang dipanggil. Kau paham nggak kalimat itu? Yang dipanggil berarti di situ di luar dari diri dia ada dia rasul. Roma artinya, itu sebentar dulu berkujelaskan, berpaham kau kalimat? Bukan. Sebentar, bisa diam kan? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi di mana di sini pengakuan Paulus itu sendiri yang berteriak-teriak aku adalah rasul? Di mana pengakuan dia? Jadi jangan framing-framing yang enggak lah. Sama seperti kemarin kan. Gini Bang ya. Fitnah di dalam kekristenan kita berzina. Kalau aku buka ayatnya enggak terbukti, kabur kau. Jangan begitulah. Apalagi mau gini ya. Dari Paulus. Jadi gini, tunggu dulu, jangan potong dulu. Jadi ini rasul dari juga Paulus tapi rasul palsu, saliak palsu, apostolos palsu. Diam pejuang, makanya saya bilang si dokter ini perlu diruqyah dulu. Kalau nggak aman ini diskusi. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Artinya apa? Itu Paulus menulis surat. Kop pembukaan surat pertama ini dia mengaku surat ini dari Paulus yang dipanggil menjadi rasul Kristus. Artinya dia hanya mengaku bahwasanya dia adalah utusan dari Yesus, padahal dia tidak pernah berjumpa Yesus semasa Yesus ada di dunia. Siapa bilang nggak pernah dia ketemu Yesus? Gitu loh, kalau ada ayatnya gimana? Dia pernah jumpa sekali, itu pun dari tulisan Lukas, dokter pribadinya. Sebentar dulu. Itu dia mengaku-ngaku jumpa dari langit gitu Bang, maksudnya Bang. Kamu barusan mengatakan tidak ada ketemu. Ketika saya ingin mau tunjukkan ayatnya terus kau bilang baru sekali. Inilah pendusta tadi. Maksudnya itu pun dia mengarang. Kok mengarang? Masa katanya Yesus yang turun mengarang dari langit. Itu bro, sebentar. Yang mengarang itu, yang totalitas bisa dicurigai adalah hasil dari semedi, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Ya, kalau murid-murid Tuhan Yesus dia kan mau mengejar. Sebentar, kalau pengajaran Yesus Kristus banyak saksi, banyak murid, banyak yang buta disembuhkan, banyak lumpuh bisa berjalan, semua itu terjadi. Banyak siapa yang lihat Paulus ketemu Yesus? Ya, banyak di zaman itu banyak. Justru harusnya kau tanya siapa saksi nabi kamu dapat wahyu. Coba. Siapa dalam saksinya? Islam itu wahyu itu tidak perlu saksi. Lah, ini udah kau dengar itu pejuang iman. Ini pembelaan sepihak. Kalau bagian kalian saudara mengatakan sebentar dulu.
Kalau dari pihak kamu langsung mengatakan, oh kalau kami nggak perlu saksi. Ah inilah tadi orang-orang yang gimana itu ya? Yesus juga bilang begitu. Kan Yesus bilang saksi, kata Yesus, apa kata orang Farisi, kamu bersaksi dari dirimu sendiri maka kesaksianmu tidak benar. Lalu jawab Yesus apa? Aku bersaksi atas diriku sendiri dan Dia telah mengutus aku, karena ada di dalam Tauratmu kesaksian dua orang itu benar. Kamu mengutip-utip ayat, nggak paham. Yang kita bicarakan di sini saksi adalah kejadian pada zaman itu banyak disaksikan dan banyak yang terlibat. Ya makanya siapa yang melihat Allah ketemu Yesus siapa? Sebentar dulu. Sekarang ketika ini aku pertanyakan kepada Islam, kau langsung aja enak. Oh, untuk nggak penting saksi. Bang meledak. Gini bang, gini bang. Bang, jadi gini, ibaratnya aku sama abang berkawan gitu kan. Jadi abang mengaku dijumpa Yesus, lalu abang bilang saksinya siapa? Pejuang iman gitu. Karena aku ini istilahnya asisten pribadi abang. Jadi abang minta saksi siapa? Ya asisten pribadiku. Tanya dia. Jadi abang menulis surat kepada Umi Ripa. Hai Umi Ripa, aku adalah Rasul. Kalau kau nggak percaya aku Rasul, tengoklah karangan dari Pejuang Iman gitu bang. Jadi antara Bang Meledak dan Pejuang Iman sama-sama menulis surat, tapi suratnya itu saling mengklaim. Paulus mengklaim sebagai Rasul. Biar saya luruskan. Coba baca dengerin dulu. Saya lebih tahu Alkitab saya. Sebentar dulu saya jelaskan. Bang, gini bang, kita baca ya. Dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi Rasul. Gantian kita bicara. Nanti ayat kau juga bisa saya buka kok. Allah SWT kau penyesat. Al-Fatih ayat 8. Ya. Bahas tema itu kita boleh nggak? Dengerin. Siapa yang penyesat? Ayo. Paulus. Atur waktu kan. Kalau nggak waktu tuh nggak bisa diskusi bagus. Ya. Kisah Paulus pada zaman itu adalah seorang prajurit. Bisa kasih waktu nggak? Memburu orang yang percaya ikutan. Aduh, si Ripa ini hilang si dokter, kumat si Ripa. Hilang si Ripa, kumat si dokter. Kasih timer aja, jadi kita enak diskusi. Kalau nggak nanti ayo kasih Ken timernya Ken. Kasih timernya Ken, biar dia nggak sewot. Udah selesai sama Pejuang Imannya. Udah mau diambil alih si Ripa ini katanya. Gimana, Bang? Jadi, kalau nggak biar aja orang itu berdua nanti saya hadapi sendiri nggak apa-apa. Ya udah, dia sama si dokter. Ya udah Bu, aku pun mau melakukan perjalanan jauh nih, mau ke jarak 30 kilo nih. Oke Bu ya, pamit ya Bu ya. Bu Ripa, Bu dokter adinya. Iya. Kasih timer aja. Abang Meledak. Yuk Bu. Kalau nggak di timer nanti. Buat yang muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apa temanya? Temanya tentang saksi dan juga penyesat. Ayo kita bahas dua tema itu sekaligus. Saksi dan penyesat. Gak nyambung ini. Antara Yesus dan Paulus, siapa yang rasul asli, siapa yang rasul palsu? Nabi palsu nanti jatuhnya ya. Kita bahas Nabi palsu. Yesus dan Paulus, siapa yang rasul asli, saliak asli, apostolos asli, siapa yang palsu? Itu satu arah. Saya jadi bilang iya, nggak usah ulang-ulang dokter. Mau meluruskan tentang kesaksian, tentang saksi-saksi yang selalu dituntut itu saya mau luruskan dulu karena itu sudah diangkat sama si Haleluya. Nah maksud saya nanti kan itu kan cuma sebentar, nanti langsung lari saja ke tema selanjutnya tentang Nabi palsu kan gampang. Ini udah di rumah ini. Yang mananya mau di rumah orang ini? Iya, udah di rumah. Jadi itu ya tema kita itu tentang perlukah saksi dalam pewahyuan. Nah, itu kita bahas. Nah, kalian sepakat dulu apa temanya? Ya kalau aku mau membahas bahwa dalam Bible sendiri pun Yesus itu tidak butuh saksi. Aku akan buktikan itu. Temanya apa dibilang? Iya, kesaksian tentang kitab suci, kesaksian kitab suci itu. Sama itu Ripa, seperti yang dibilang si dokter tentang rasul yang asli, tentang nabi palsu sejarah. Beda. Itu kalau nabi dan rasul itu bicara tentang orang. Kalau ini bicara tentang kitab suci. Lah, emang itu semua yang dibicarakan nggak isi kitab suci? Kalau Alkitab itu atau Kitabullah itu kitab Sang Maha Suci,
Yang jadi saksi itu Sang Maha Saksi. Siapa Sang Maha Saksi itu? Ya Tuhan, itu nggak ada lagi yang ragukan itu. Aku udah nggak rebahan lagi nih. Udah kalian bilang, udah kalian suruh bilang tadi temanya tentang perlukah kitab suci itu ada saksinya itu, atau keaslian wahyu juga bisa, atau apa definisi wahyu dalam perspektif Kristen dan Islam itu kan terkorelasi itu judulnya. Terserah lah mau pakai bahasa apa. Yang penting meledak. ya. Saksi ini siapa sih yang dimaksud? Tuhan apa non Tuhan? Ken sebentar. Yang mana yang disebut saksi ini? Itu kan masuk ranah Saksi Tuhan? Ken, Saksi oleh Tuhan atau non Tuhan? itu nanti antara masuk si ranah dokter, dokter ya. antara si dokter sama si Ripa aja lagi bergelut ini. Makanya bingung saya melihat orang ini. Nggak ada yang bergelut di sini. Kenapa kok mempersulit kali hidupnya si Haleluya ini ya? Kenapa kok nggak berani buat? Si dokter bilang kok nggak berani? Inilah. Ya udah, framing selesai, itu udah di langsung zaman ini. argumentasimu Hale. 3 menit Ini itu kan si dokter Radiani, dengerin lu, dokter Radiani saudaramu, dia bicara tentang keaslian seorang rasul atau nabi palsu. Dokter dan saya. Kamu Ayo, bilang, nah, jadi yang mana nih dokter? Mana ini yang benar kalian ini? Yang mana mau kita bawa? Ya terserah maunya Uni yang kau lawan. Aku tinggal jadi pemandu sorak aja. Cheerleaders. Oke. Iya. Silakan Sesuai Haleluya. Islamil, kan? Bu Adiani jangan buka mic ya, nanti cuma nemenin Ken di atas ya Bu Adiani. Oke? Ya aku tepuk tangan doang kalau tepuk tangan. Oke. Iya. Silakan meledak. Apakah wahyu itu? Temanya adalah apakah wahyu itu atau firman itu diperlukan bukti? Oke. Saksi bukan bukti. Itu beda itu diksinya itu. Saksi. Bukti dan saksi. Oke, saksi ya, saksi. Silakan. Oke. Jadi kalau wahyu dari kekristenan itu, tapi kami nggak wahyu lah, karena kalau wahyu itu masuk kategori hasil-hasil bisikan-bisikan yang nggak jelas itu. Kalau kami, menurut Alkitab, Bible itu, tentang firman itu disaksikan, ada saksi, ada bukti, ya. Nah, kalau kamu tidak terima, nanti itu akan kita perdebatkan. Nah, sekarang menjadi persoalan saya juga sama kau, Ripa, apa saksi dan bukti dari wahyu yang kau anggap itu suatu kesempurnaan dari ajaranmu itu? Ya, jangan kamu hanya menuduh sepihak seolah-olah ajaran saya itu tidak benar. Padahal kalau mau coba kita buat kita ambil dari ayat Qur'anmu sendiri ya, tapi mungkin ini jadi perdebatan juga dari Al-Maidah 46 itu. Ya, sangat jelas kok dikatakan di sana bahwa Taurat dan Injil adalah cahaya kebenaran. Tetapi saya sih jadi heran juga, perintah daripada Allah itu membuat suatu pernyataan, tetapi lain dari kesaksian para umatnya gitu loh. Umatnya ini justru menyangkal itu semua. Makanya saya sering bertanya, sesungguhnya Islam sekarang ini umatnya Allah atau bukan? Atau mungkin Islam ini mengikuti ajaran di luar Al-Quran? Kalau mengikuti ajaran Al-Quran itu, kalau mengikuti di Al-Maidah 46, bahkan di Al-Maidah 47, di luar daripada Injil suatu keputusan adalah kaum fasik. Ya. Nah, sedangkan di Al-Maidah 46 itu adalah orang yang ikut Taurat, dan suatu cahaya kebenaran itu adalah Taurat. Itulah orang yang bertakwa gitu loh. Jadi fitnahan-fitnahan ini heran saya gitu. Saya tidak temukan ada satu perintah daripada Allah tahu untuk memfitnah Bible saya, ya, nggak ada. Justru kalian yang membuat suatu framing, bahkan sampai kepada Rasul Paulus yang selalu cenderung kalian hujat tanpa ada dalil. Saya buka-buka itu Al-Quran, nggak ada perintah sesungguhnya Paulus itu adalah kafir, sesungguhnya Paulus itu adalah pendusta, nggak ada saya temukan di Al-Quran. Jadi sebenarnya kalian ini belajar di luar Al-Quran atau memang kalian ini kafir gitu loh. Kafir sesungguhnya kalian ini gitu loh. Karena apa yang kalian coba tuduhkan kepada kami tidak sesuai dengan ajaran sesembahanmu itu. Ya. Nah, jadi coba nanti kau jelaskan apa bukti, apa saksi dari ajaranmu itu. Ya, karena tanpa saksi suatu kebenaran itu menjadi tidak pasti itu.
Itu bisa asumsi, karena asumsi itu tidak butuh saksi, tidak butuh bukti kan. Cuma modal congor jadilah itu barang. Nggak boleh begitu. Saya kira demikian. Silakan Bu Ripa. Kak Ripa. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat teman-teman yang muslim ya. Saya mau buka camp untuk menunjukkan literatur ya. Saya di sini bukan untuk mungkin kan bisa dibesarkan, mungkin kan nanti tema dikecilin aja. Baik, sebelum timer dijalankan, sedikit saya himbauan kepada saudara-saudaraku yang muslim, mohon dengan sangat jikalau ada saya melakukan penghujatan terhadap agama Kristen, tolong direkam dan laporkan saya ke pihak polisian sebagai sarana mematuhi tatanan undang-undang untuk mentertibkan diskusi lintas agama agar tidak terjadi perang agama ya. Jadi kita gunakan fasilitas negara. Kalau saya ada menghujat, silahkan direkam, laporkan saya ke pihak yang berwajib untuk memberi pelajaran. Nah, ini harus saya sampaikan ya. Saya mau menghimbau. Nah, itu dulu. Oke. Tujuan saya naik ke room Ken berdiskusi bukan untuk mengislamisasi haleluya ataupun si Ken, karena la ikra fiddin, tapi ya Allah. Lanjut aja, nggak usah kau buat apa kamu framing kamu untuk menakut-nakuti Kristen, nggak usah lah. Rekam. Ini jam saya. Ini niatmu berarti niat jelek, niat kamu ini gitu loh. Memang barusan saya buka, di luar negeri pun begitu. Ketika bicara tentang Al-Quran, ya di luar negeri pun dikatakan begitu. Oh, itu penghujatan. Lah kalau begitu buat apa kita debat gitu? Kalau saya buka nanti ayat Al-Quranmu. Sabar, tenang. Enggak, sekarang kau jawab dulu. Kalau saya buka Al-Quranmu, kau anggapi. Ini langsung. Saya buka ya. Ya, saya harus menyampaikan dong. Sebentar, karena ini sudah bicara tentang tentang. Kalau tidak menghujat, kenapa takut? Kalau kamu tidak menghujat, kenapa kau takut? Oh tidak, kenapa kau takut? Ya sudah diam. Enggak, udah saya bilang. Ya sudah diam dulu kau. Udah saya bilang. Diam kau. Udah saya bilang kalau ayat Al-Quran saya buka itu menghujat enggak? Jawab dulu. Enggak, jawab dulu. Saya rasa orang semua tahu penghujatan itu definisinya apa. Mengutip itu artinya jawab apa. Dulu. Kalau saya buka ayat Al-Quranmu itu masuk kategori penghujat tidak? Membuka dan membaca tidak menghujat. Menghujat itu artinya menjelaskan agama orang lain, membawa narasi kebencian, membuat sebuah statement yang tidak pernah diimani. Oke, seperti ini aja. Saya akan tengah ini. Kalau nanti Unirpa mau membuka ayat Alkitab, cuman bisa membaca. Begitu juga meledak, cuman bisa membaca. Setiap kali kalian menafsirkan atau beda dengan ayat, saya akan stop. Oke, terima kasih. Sepakat ya, Ripa ya. Sepakat ya, bijak. Oke. Baik. Saya di sini insya Allah ingin menyampaikan dari perspektif Islam dulu ya. Kita bicara tentang wahyu. Nah, wahyu bahasa Arab, Yunani, dalam bahasa Yunani, wahyu ini dipadankan dengan bahasa kata kelihatan kalau saya ini ya, bayangan saya di laptop ya. Kelihatan nggak Ken? Nggak kan? Kelihatan. Nggak kelihatan. Yang seperti tadi aja jelas tuh. Gini. Jadi wahyu dalam bahasa Arab itu bahasa Arab. Dalam bahasa Yunaninya wahyu ini padanannya adalah apokalipsis, dan dalam bahasa Ibraninya katanya khazon. Nah, ini adalah padanan kata untuk kata wahyu. Nah, jadi di sini menurut Toshihiko Izutsu dalam buku God and Man in the Quran, makna kata wahyu sebelum zaman Quranik. Jadi sebelum Al-Quran itu muncul, kata wahyu itu sudah digunakan oleh orang-orang di mana isyarat ya, sebuah isyarat gitu. Dan dalam KBBI sendiri kata wahyu itu petunjuk dari Allah untuk para nabi dan rasul. Nah, itu di KBBI. Nah, lalu bagaimana definisi wahyu di dalam iman Islam? Nah, kita menggunakan lafaz bahasa Arab, maka kita harus menggunakan kaidah berbahasa Arab. Dalam bentuk kata benda atau kata isim, penggunaan kata wahyu dalam Al-Quran selalu berbentuk isim masdar dari sulasi mujarrad yang terbentuk dari wazan fa'lun, yakni wahyun. Adapun ketika berupa kata kerjanya fi'il atau fi'il, kata kerja itu fi'il namanya, kata benda itu adalah isim. Kata wahyu dalam Al-Quran seringkali berbentuk fi'il sulasi madzid, terlebih dalam bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari, kerja yang sedang terjadi di masa lampau, yang mana terbentuk dari wazan
af'al yuf'ilu menjadi auha yuhi. Nah, ini sejalan dengan pendapat yang disebutkan salah satu ulama ya, Abu Al-Haytham, yang kemudian dikutip oleh Az-Zahari di dalam buku Tahzib Al-Lughah volume 2 halaman 213, bahwa kata wahyu ini kerap kali digunakan dalam Al-Quran dengan tambahan hamzah menjadi auhai, dikutip dari link Tafsir Quran ID Kajian Semantik Kata Wahyu dan Keragaman Makna dalam Al-Quran. Ini literatur saya sebagai muslim. Lalu kata wahyu sendiri, nah kita definisikan lagi. Wahyu adalah masdar atau infinitif, memiliki dua pengertian, tersembunyi dan cepat. Nah itu maknanya dalam perspektif Al-Quran. Itu secara etimologisnya. Lalu bagaimana secara terminologisnya? Nah ini menurut pendapat para ulama. Muhammad Abdul Al-Azim Al-Zarqani ini adalah seorang ulama ulumul Quran yang dipercayai oleh umat Islam. Wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Nah, itu adalah definisi wahyu dalam Islam. Jadi tidak mungkin dipaksakan wahyu itu harus sesuai perspektif Kristen, karena memang kita berbeda. Kami Islam, Anda Kristen. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Muhammad Abduh dalam Risalah At-Tauhid mengatakan, wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dan dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara ataupun tidak. Nah, kata wahyu dalam Al-Quran sendiri ada sebanyak 78 kali dalam 33 surah. Dalam bentuk isim ada 6 kali. Dalam kata benda ya, dalam bentuk kata kerja ada 72 kali. Ayat-ayat tentang wahyu nanti saya jelaskan lagi karena waktu saya sudah habis. Terima kasih. Silakan Bang Meledak. Iya, jadi gimana ya saya bilang ya? Yang saya tanya, dia malah sibuk mengartikan kata wahyu. Itu pun nggak nyambung gitu loh, mutar-mutar sana, mutar sini. Ya, saya bacakan aja deh. Wahyu merupakan kebenaran yang langsung disampaikan Allah kepada para nabinya untuk disampaikan kepada para umatnya. Ya, ini saya ambil dari Badruddin Ulumul Quran Serang 2020 halaman 24 ya. Jadi singkat aja Ripa, nggak usah muter-muter gitu loh. Kamu ini seolah-olah sekarang lagi belajar arti gitu loh, atau sinonimnya gitu loh dari kata wahyu. Jadi di sini saya ambil ternyata adalah kebenaran yang langsung disampaikan oleh Allah. Pertanyaan saya jadi tambah lagi nih ya, karena pertanyaan pertama aja nggak kau jawab, malah muter-muter nunjukin data entah data apa nggak jelas gitu loh ya. Pertanyaan saya, kalau wahyu adalah kebenaran langsung disampaikan oleh Allah, pertanyaan saya, benarkah bahwa wahyu Al-Quran itu langsung disampaikan Allah kepada Nabi atau kepada yang diutusnya dalam kurung Jibril? Tolong nanti kau jawab jujur ya, jawab jujur kau nanti. Jadi kalau sama saya diskusi nggak perlu mutar sana, mutar sini, tapi poinnya nggak dapat. Terakhir nggak bisa kau jawab apa yang saya. Jadi beda Ripa sama Kristen. Kristen itu suatu pembuktian dari firman itu ya, makanya ada di sejarah ya, dan itu sudah dibuktikan. Jadi kalau kau bilang suatu wahyu tidak perlu bukti, itu sama dengan wahyu adalah masuk kategori pengajaran ya. Jadi kalau pengajaran itu tidak perlu dibuktikan, itu namanya hayalan ya. Jadi saya pun bingung juga ini, gimana nggak bingung ya, yang saya tanya tadi nggak kau jawab. Itu aja lah yang saya jawab tadi, yang saya tanya tadi. Kalau benar wahyu menurut Islam bahwa wahyu adalah yang langsung disampaikan oleh Allah, saya benarkah wahyumu itu langsung kepada Nabi Muhammad disampaikan atau pakai perantara? Udah Gitu aja lah bro.
Oke, silakan langsung aja. Udah. Bu Yuni, Bu Ripa. Oke, dibesarkan lagi apa? Siapa namanya? Ken ya. Nah, sebelum timer dijalankan kita kembali. Nah, jadi umat Islam yang saya cintai karena Allah, kita harus hati-hati dalam menggunakan diksi. Karena terkadang kita tidak tahu artinya, tapi banyak berkoar tentang kata-kata yang kita katakan, kita paham tapi tidak paham. Bicara tentang wahyu tapi tidak ngerti apa itu wahyu. Dari mana datang kata wahyu kita tidak paham, kita banyak berkoar-koar tentang wahyu. Ini memalukan ya. Nah, saya belajar di fakultas, diajarkan untuk bicara itu harus tahu apa yang dibicarakan. Bukan malah curhat gitu ya, karena kita di ruang publik itu diskusi bukan curhat. Nah, jadi kata wahyu di dalam Al-Quran itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukannya tidak ada kata itu, ada. Yang lucunya kalau ada orang yang berbicara tentang wahyu tapi tidak ada kata wahyu di dalam kitab dia, itu baru memalukan. Nah, jadi wahyu itu diterjemahkan dalam beberapa diksi di dalam Al-Quran. Contoh di dalam surah Al-An'am ayat ke-121. Kata wahyu diartikan sebagai bisikan. Nah, kemudian dalam surah Asy-Syura ayat ke-52 kata wahyu disebut sebagai perkataan ilahi. Literatur ini adalah Al-Quranul Karim. Ini adalah kajian saya di fakultas saya. Jadi saya bawakan di sini ya. Ketika saya ini nih diterima sama dosen saya ya sebagai sebuah karya ilmiah. Oke. Nah, ini namanya akademis. Kemudian wahyu sendiri artinya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 adalah berita keesaan Tuhan kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, mungkin 3 itu saja saya bawakan. Dan saya membaca literatur yang sangat luar biasa dari Ibunda Rita Wahyu. Beliau adalah seorang Kristiani. Beliau menjelaskan definisi kata wahyu di dalam Biblos ya. Ternyata Masya Allah luar biasa. Beliau menjelaskan kata wahyu itu jujur. Bahwa kata wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Ini dikutip oleh seorang Ibu Rita Wahyu yang adalah pengajar Bible berbahasa Ibrani. Beliau sangat jujur mengutip karena memang nabi-nabi itu mendapatkan informasi juga lewat mimpi. Bayangkan kalau seandainya diminta bukti tentang mimpi. Dari mana saya tahu kalau itu nabi itu dapat informasi dari mimpi? Kita baca dalam Bilangan pasal 12 ayat 1. Kitabnya ini kitabnya orang Yahudi ya. Jadi saya bicara tentang kitab orang Yahudi. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan atau aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bayangkan kalau ada orang yang menuntut saksi tentang informasi dari Tuhan kepada nabi, bagaimana mungkin para nabi ini menunjukkan saksi dalam mimpi? Memang dia bawa teman ketika bermimpi, kan tidak begitu ya. Nah, ini kekerancuan cacat logika orang-orang yang tidak punya literatur dalam tafsirkan ayat, jangan ditafsirkan ayat. Bukan, ini bukan mentafsir. Saya sedang membicarakan orang-orang yang tidak punya dalil ketika berbicara tentang aja, jangan ditafsirkan, kita udah sepakat. Itu tidak mentafsir, kalau mentafsirkan itu menjelaskan. Nah, kalau jadi di dalam menurut ini nih, lihat Bu Rita Wahyu menuliskan kata Ibrani udah ini. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Jadi sekarang giliran saya ya. Izinkan dulu saya tertawa. Kenapa saya tertawa? Nah, ini tadi poin dia apa? Rekam kalau ada menghujat. Padahal tadi kesepakatan apa? Kau boleh baca Alkitab saya boleh baca Al-Quran kau tanpa menerjemahkan dengan sesuka jidat gitu loh. Tapi dia sangkal juga kan, dia langgar juga. Nah, inilah kriteria ular beludak kayak seperti itu. Ucapannya beda dengan yang selalu apa yang disampaikan dia dengan hati dia beda gitu. Enggak, maksud saya supaya jelas ya. Kalau kekristenan begitu, katakan ya, kalau ya tidak, katakan tidak. Kemudian kembali ke topik. Gini loh. Si Ripa ini mengatakan, saya nggak ngerti kata wahyu. Kata dia nih, ya. Bahkan dia klaim saya ini curhat. Padahal dari tadi dia yang curhat loh, mutar sana mutar sini, tidak ada dia dapat menyimpulkan apa itu wahyu. Justru yang saya dapat apa? Wahyu yang memiliki arti berbeda-beda, ya. Sampai dia bawa itu tadi ada katanya Ibu Rita siapa lah itu ya. Jadi kalau pengertianmu saja di dalam wahyu sudah berbeda. Contoh, kau katakan wahyu itu adalah bisikan, ya toh. Lalu yang kedua kau bilang bahwa wahyu adalah berita keesaan. Yang ketiga,
petunjuk atau melalui mimpi. Nah ini kalau di setiap arti ada pilihan, berarti kamu belum bisa menyimpulkan satu kebenaran. Ingat itu. Kau katanya mahasiswi ini toh, kalau masih ada pilihan di antara yang kau sampaikan dalam kata, berarti itu tidak kau temukan satu kebenaran. Inilah yang disebut plin-plan. Contoh, jawabanmu ada 3 di sini. 1 bisikan, berita keesaan, ketiga petunjuk melalui mimpi. Jadi yang mana ini yang mau kau ambil untuk menghadapin saya? Arti dari wahyu itu. Ya. Jadi jangan buat klaim, jangan buat premis. Saya ini curhat lah, dari tadi saya nunggu. Kau putar sana, putar sini. Tetapi jawaban yang pasti dari arti kata wahyu tidak bisa kau simpulkan. Justru ada 3 pilihan. Aduh. Bagaimana ini? Jadi masih saya kasih kamu kesempatan. Posisikan dulu apa sebenarnya arti wahyu, ya, supaya satu jawaban gitu loh. Jangan seperti apa itu namanya itu ya, makanan yang banyak itu dicampur-campur gado-gado gitu loh, ya kan? Ambil dong satu. Tetapi mungkin saya bisa pahamin. Inilah yang sering dikategorikan ya, selalu merujuk kepada meraba-raba, menduga-duga, dalam tanda kurung menafsir-nafsir. Jadi memang maka sering saya simpulkan ya, sering saya utarakan kepada lawan debat saya, itulah fungsi tafsir. Tafsir itu tidak akan mungkin menemukan suatu titik kebenaran karena dia menduga-duga. Contoh, hasil dia adalah 10. Karena dia nggak tahu itu angka 10, maka akan ditafsir, itu paling 8. Oh tidak, itu paling 12. Oh tidak, itu paling 9. Akhirnya kebenaran tidak pernah kau temukan. Silakan. Oke, waktu habis. Silakan, On. Oke, terima kasih. Saya mau memperkenalkan Burita Wahyu kepada umat Kristen dan umat Islam ya. Oke, siapakah Burita Wahyu? Burita Wahyu adalah seorang penulis dan Burita Wahyu adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pasat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau seandainya ada 2 sumber, satu dari Burita Wahyu, satu dari si Haleluya yang kita nggak tahu pernah sekolah atau enggak, ya pasti saya pilih Burita Wahyu lah. Masa si Haleluya, ya kan? Oke, jangan pribadi. Enggak, ini pilihan ya. Ini coba belajar Ken, apa menyerang pribadi, apa menyatakan pendapat gitu. Nah, oke, saya akan biarkan menyerang pribadi. Enggak perlu, kita tahu di sini cara menyerang pribadi seperti apa. Nah, kemudian lapas mustarak yang tidak dipahami oleh Hale karena memang dia tidak belajar bahasa Arab. Jadi lafaz mustarak itu adalah satu kata bermakna banyak. Ada dalam bahasa Indonesia itu madu. Madu itu tidak hanya yang keluar dari perutnya lebah, tapi juga seorang istri kalau punya madu berarti apa? Dia punya madu tuh. Ada temennya berarti dia di madu. Jadi bukan berarti keluar dari lebah itu perempuan, tapi ada istilah yang bermakna banyak dan dia tidak paham itu. Maka ketika saya mendefinisikan wahyu, dia kebingungan karena memang tidak ada kaidah berbahasa yang dia pahami karena memang dia tidak jalur akademis gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya, kita bicara tentang tentang sarapan pagi biblikal ya, Pulau Patmos nanti ya. Ada kitab di dalam iman Kristen yang bernama kitab Wahyu. Nah, kalau kitab Wahyu ini dipaksa harus ada saksinya, ini berbahaya buat Haleluya. Karena bagaimana mungkin caranya Yohanes itu bertemu dengan Bapa, di samping kirinya ada anak, ya kan? Gimana cara membuat kesaksiannya? Siapa yang lihat gitu? Ya kan? Makanya saya bilang, definisikan dulu kata wahyu itu menurut iman kamu, karena saya sudah mendefinisikan kata wahyu itu sesuai dengan Al-Quran saya gitu loh. Nah, kalau kita kembalikan di dalam iman Kristen itu, kata wahyu itu dipadankan dengan kata apa tadi sudah ditunjukkan. Nah, ini dia. Ada perbedaan antara apokalipsis dengan pengilhaman atau theopneustos. Ayat yang menggunakan kata theopneustos ada di ayat 2 Timotius pasal 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah atau theopneustos itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, tapi untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita bahas tentang wahyu itu, yang kitab yang di Pulau Patmos, informasi di Pulau Patmos itu disebut dengan kitab Wahyu itu.
Nah, itu ya. Jadi teman-teman tahu ya, saya tidak tahu itu bagaimana caranya si Yohanes, murid Yesus ketika habis digoreng di pulau Patmos itu bisa melihat surga gitu. Apakah bisa disebut saksinya harus ada gitu kan, lucu gitu. Makasih. Silakan meledak. Kayaknya saya belum dapat jawaban ini ya. Justru dia bilang begini tadi, ya. Kamu mungkin belum kenal siapa itu Bu Rita Wahyu, seorang penulis. Saya tidak persoalkan itu. Justru yang kamu bawakan ada 3 jawaban dari sumber yang berbeda. Pertanyaannya, sumber yang mana mau kau ikutin? Dari si Rita Wahyu kah? Atau dari si penulis yang mengartikan wahyu adalah sebagai bisikan? Atau yang mengartikan wahyu adalah sebagai berita keesaan? Aduh, kamu ini katanya berpendidikan, tapi aduh, daya tangkapnya gimana dia? Langsung ke poin. Ya kan? Ya, poin saya begitu. Sampai detik ini belum saya temukan mampu dia. Ini belum masuk ke substansinya ya, masalah pembuktian. Ini masalah arti kata wahyu saja dia bingung. Diambil-ambil. Ya, 3 narasi yang berbeda. Pertanyaannya yang mana mau kau pakai narasi ini, Ripa? Arti kata wahyu itu mau kau ambil sebenarnya jawaban dari si Burita ini, yaitu yang mengatakan petunjuk dan mendapat melalui mimpi atau bisikan, ya. Jadi kalau seperti kami, nanti ini kau jawab ini belum kau jawab tadi. Jadi kalau seperti kami, Ripa, kami tidak mengenal wahyu, ya, sebab kami mengenal firman. Firman itu apa? Perkataan yang disampaikan. Makanya saya bilang kalau wahyu bisa mengartikan dengan yang disebut wangsit. Kalau di Indonesia itu disebut wangsit, itu wahyu. Ya, contoh orang-orang bersemedi, habis semedi dia bilang, aduh aku tadi malam dapat wangsit ini loh. Oke. Nah, kalau hanya berdasarkan wangsit atau mimpi yang kau kategorikan sebagai wahyu, kenapa tidak kau akui juga wangsit atau wahyu-wahyu yang pernah disampaikan oleh para orang-orang yang bersemedi-semedi itu? Akuin aja dong wahyu. Toh juga hasilnya apa? Tanpa bukti, toh nggak perlu saksi, ya kan? Hasil semedi itu kan nggak butuh saksi, kamu bilang, sama seperti kau katakan bahwa wahyu tidak perlu saksi. Beda dengan kami. Kalau kekristenan di dalam Bible semua bisa dibuktikan dengan apa? Setiap ada yang tertulis cenderung dia dibuktikan dengan nubuatan. Dinubuatkan terjadi, dinubuatkan terjadi. Clear di situ kalau kekristenan. Mungkin itulah yang disebut tadi ya kan, kalau Al-Maidah 46 itu kitab Taurat adalah kebenaran dan cahaya. Tetapi kamu ini mengatakan wahyu tidak butuh saksi. Lah kalau begitu, akuin saja hasil semedi di Nusantara ini. Banyak tuh semedi-semedi di gunung, di gua, di lautan, banyak tuh orang-orang kita Nusantara itu bersemedi. Akuin juga dong, kalau memang kamu katakan tidak butuh saksi tentang pendapatan wahyu itu. Jadi Pak ya, belajar cerdas lah. Jadi tolong dulu ini artinya, ini arti wahyu yang mana mau kau pakai ini? Silakan. Oke, silakan, waktunya sudah habis. Masya Allah ya. Silakan dibesarkan dulu. Apa namanya, Ken? Jadi inilah ya logical fallacy itu. Nih aku dapat mainan nih, mainan live. Ini kalian dengar nggak suaranya kalau aku pencet tombol yang ini? Coba. Ada suara trompet. Ada ya. Ken, ini bayangan ini kelihatan nggak di laptop, Ken? Ya? Ken, bayangan ini kelihatan nggak di laptop? Enggak sih, enggak begitu sih. Enggak ya? Enggak. Kayak mantul gitu. Enggak mantul kan? Takut ini enggak pakai hijab soalnya. Bentar. Enggak nampak. Oke, tadi Haleluya sangat bingung sekali. Arifa, kau pakai definisi wahyu yang mana? Kata dia, kau dari Burita Wahyu atau dari definisi yang kau sebutkan ini? Aduh, kadang saya ya inilah kenapa saya harus banyak bersabar ya menghadapi Haleluya. Begini ya, Burita Wahyu sendiri mendefinisikan wahyu itu berdasarkan literatur Islam, Hale. Itu
contohnya tuh petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi itu mengambil definisinya dari Islam. Karena memang kata wahyu itu tidak ada di kitab kalian. Tapi masalahnya kalian punya terjemahan yang didefinisikan dari kata wahyu. Contohnya, kalau kau bilang wahyu itu adalah wangsit, maka kau mau mengatakan bahwa Efesus ini Paulus sedang mengajarkan kalian menerima wangsit. Coba kau baca ini betul-betul. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Berarti kau bilang Yesus meminta apa, suruh minta wangsit sama Yesus. Kalau kau paksakan wahyu itu adalah wangsit. Bahkan kitab, kalau wahyu adalah wangsit, maka kau sepakat bahwasanya kitab wahyu adalah kitab wangsit. Astagfirullahaladzim. Inilah kalau bicara tanpa dasar akan menghina diri sendiri gitu, akan menghina kitab sendiri gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, kita berjauh dari hal seperti itu ya. Lanjut. Saya akan lebih mengajar saja ya, karena haleluya butuh pelajaran ya. Jadi kalau kita baca wahyu dalam biblikal, Amsal pasal 29 ayat ke-18. Bila tidak ada wahyu, kata si haleluya bilang wangsit, maka kita ganti saja. Bila tidak ada wangsit, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. KJV ini dia, the people please but they bla bla bla. Ini aku pakai bahasa KJV-nya juga, Hebrew-nya juga ada, aku tuliskan di sini biar haleluya itu banyak belajar. Nah, wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah. Ini aku kutipkan lagi nih, Bu Rita Wahyu ini aja mengutip dari literatur Islam. Kata Ibrani, khazon, ini diterjemahkan dengan wahyu lagi. Alah, kok bisa-bisa ini. Yang dapat pula bermakna penglihatan, karena tidak berasal dari kata kerja khazah, ya. Khazah, melihat, memandang, mengamati. Kitab terakhir dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, nah ini dia jedor hakanasah. Apa itu? Disebut dengan khazon Yohanan, wahyu kepada Yohanes. Wah, kalau diganti wahyu adalah wangsit, mau kau bilang Yohanes dapat wangsit di Pulau Patmos. Astagfirullah, janganlah menghina agama sendiri. Astagfirullah. Nanti bilang kami yang nanti bilang dia. Ngeri. Ya. Jadi kita harus banyak belajar mendefinisikan sebuah kata itu untuk biar nggak sembarang bicara gitu. Kembalikan sebuah kata itu ke makna sesungguhnya. Jangan diperkosa. Ya, sebagaimana terdapat di dalam kitab Taurat ya, kitab Perjanjian Lama, bahwa imam dan imamnya Bani Israel itu memperkosa hukum Taurat. Jangan melakukan hal seperti itu. Nanti jadi Parisi Seduki loh, dikutuk lagi sama Yesus. Ya, apa kau bunuh aku? Oke, terima kasih. Padahal lagi seru-serunya, terima kasih. Oke, silakan. Lagi-lagi yang saya tagih nggak ada jawaban ya. Bahkan dia nggak paham yang saya maksud tentang Ibu Rita tadi loh. Ini yang kalau manusia itu udah terlalu sering mengklaim dirinya pintar, ini akibatnya ya, besar mulut, akiu zong gitu loh. Padahal saya tidak permasalahkan si Rita yang dia bawakan gitu. Justru saya membantu kamu supaya kamu memiliki satu ketetapan. Jawaban apa yang mesti kau berikan sama saya tentang arti wahyu menurut kitab suci itu? Aduh, itu aja kok harus saya ulang-ulang, ya? Jadi bukan saya persoalkan tentang pengertian kata wahyu dari si Ibu Ripa siapa tadi itu, Bu Rita-Ritamu itu, enggak. Tetapi karena kau berikan 3 jawaban, maka kan saya sudah katakan jelas tadi. Kalau manusia setiap menjawab memiliki 3 pilihan, itu artinya manusia yang tidak punya prinsip, tidak memiliki kebenaran. Kamu pernah sekolah nggak? Ujian menyilang tuh, pilihan ganda. Nah, kamu seperti ini, dikasih pilihan ganda. Artinya tidak bisa kau simpulkan satu mana yang mau kau pilih, A atau B atau C atau D. 3 mau kau bawa jawabanmu, tapi nggak bisa kau pertanggungjawabkan. Makanya dari tadi muter-muter tentang arti wahyu. Tapi puji Tuhan lah, kayaknya kau udah mulai sepakat ya, kalau wahyu ya yang ada di dalam ajaranmu itu sama dengan wangsit ya. Baguslah itu, ada pengakuan jujur kamu itu. Jadi begini, kalau memang tidak perlu saksi atau bukti, ini kan jadi pertanyaan besar, Ripa.
Saya juga sering dapat wangsit loh, atau wahyu dari mimpi gitu loh. Apakah nanti kau jadikan juga saya sebagai nabi? Hah? Makanya di dalam pemberitaan suatu kesucian, perintah atau yang ditunjukkan oleh Tuhan itu harus ada bukti. Jangan asal omdo. Tetapi kamu di sini sebagai perwakilan dari Muslim sudah mengatakan dengan jelas bahwa ternyata wahyu ajaran itu nggak perlu saksi, nggak perlu bukti. Lah piye iki? Berarti bisa dong semua nanti orang ngaku-ngaku dapat wahyu, ngaku-ngaku saya dapat wahyu nih dari mimpi. Lah semua kita manusia rata-rata sering bermimpi loh. Ya saya rasa kalau manusia normal sering mimpi. Jadikan aja tuh semua wahyu. Ya kan, nanti kau bukukan lagi tuh, kau jadikan jadi apa? Kitab suci. Ya.